Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul kiram, al-alim al-ulama, wabil khusus kepada dewan juri yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, dan tak lupa kepada para panitia yang sangat saya sayangi, dan juga peserta dai online yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha itu disebutkan juga sebagai Hari Raya Idul Nahr, yang artinya hari memotong kurban atau hewan ternak. Sejarahnya bermula ketika suatu cobaan yang sangat berat menimpa beliau Nabiullah Ibrahim. Akan tetapi karena kesabaran dan ketabahan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabiullah Ibrahim suatu keistimewaan, yakni titel Khalilullah, kekasih Allah. Namun setelah titel Al-Khalil disandang oleh Nabiullah Ibrahim, para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau jadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, sedangkan dia masih disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Lalu Allah pun berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, janganlah engkau menilai hambaku Ibrahim dari sisi lahirnya, tapi lihatlah dari hati dan amal baktinya." Lalu Allah pun mengizinkan para malaikat untuk memberikan cobaan kepada Nabiullah Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak menjadikan Nabiullah Ibrahim lalai dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Mustaqul Anwar bahwasanya kekayaan Nabiullah Ibrahim meliputi 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Dan dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya kekayaan Nabiullah Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Sungguh sangat banyak. Sampai suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, milik siapakah ternak sebanyak ini, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, "Milik Allah, tapi kini masih milikku. Jika suatu saat Allah menghendaki, akan aku berikan semuanya. Jangankan hewan ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, maka akan aku berikan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim inilah yang akhirnya dijadikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan cobaan Nabiullah Ibrahim melewati mimpinya yang hak. Beliau diberikan gambaran bahwasanya beliau menyembelih Nabiullah Ismail, yang akhirnya dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, yang artinya Nabiullah Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatimu dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Lalu fikirkanlah apa pendapatmu." Nabiullah Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukan perintah tersebut, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Lalu Nabiullah Ibrahim mengerjakan perintah Allah tersebut. Akan tetapi ketika Nabiullah Ismail telah ditelentangkan di atas batu dan lehernya digorok, tidak mempan, misalnya tidak mempan menggorok Nabiullah Ismail. Bahkan tidak ada luka gores sedikit pun di leher Nabiullah Ismail. Dan Allah akhirnya membuka penglihatan para malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. "Lihatlah hambaku itu." Lalu para malaikat takjub kepada Nabiullah Ibrahim dan sujud kepada Allah karena ketakjuban tersebut. Lalu Nabiullah Ibrahim mencoba menggorok lagi leher Nabi Ismail, akan tetapi tetap tidak mempan. Dan akhirnya Nabiullah Ibrahim berkata kepada pisau, "Wahai pisau, engkau memotong apapun bisa. Kenapa memotong leher tidak bisa?" Atas kehendak Allah pisau tersebut berkata, "Engkau berkata potonglah, akan tetapi Allah berkata jangan."
maka jika aku menuruti perintahmu, maka aku durhaka kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah hanya mencukupkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor kambing. Dan inilah peristiwa akhirnya ada Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, perintah untuk menyembelih hewan kurban dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berkurban tidak perlu anak kita. Kita hanya perlu berkurban hewan ternak saja, yaitu berupa kambing, sapi, ataupun kerbau. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa kita tidak akan sanggup kalau kita untuk menyembelih seorang anak kita, kita berkurban anak kita tidak akan sanggup. Kok jadi berkurban anak kita mengorbankan sebagian harta kita untuk zakat saja 2,5%. Kita masih banyak berpikir mengorbankan sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu. Kita masih tidak menunaikannya. Bahkan menunda sedikit waktu makan kita untuk berpuasa, kita masih tidak melaksanakannya. Itulah manusia. Betapa banyak salah dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran Hari Raya Idul Adha adalah bahwasanya setiap manusia hakikatnya sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.